Saya sedekah tidak akan membuatmu miskin. Jadi kalau misalnya orang banyak sedekah justru terbalik nih, justru makin kaya. Kok bisa begitu nih, Masya Allah, luar biasa ya. Ilmunya Allah itu nggak bisa kita tulis pakai matematik gitu, susah itu kalau gitu, nggak bakalan ketemu. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Jim nih. Jim ganteng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kita tanya-tanya, aku tanya-tanya, Om tanya-tanya ya, boleh ya? Jim sekarang udah dikasih uang jajan belum sama ayah sama bunda? Belum. Belum. Kenapa nggak dikasih? Jim nggak minta? Enggak. Enggak. Kalau seandainya Jim punya uang banyak nih, ya dikasih uang banyak sama ayah sama bunda, Jim mau pakai buat apa uangnya? Sedekah nyonatin anak yatim. Oh, Masya Allah tuh luar biasa. Jadi dia mau sedekah Dia mau kalau punya sedekah. uang dan menyunatin anak yatim. Ini pasti muridnya Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki nih pasti nih. Ustadz Maulana juga begitu soalnya. Nah kita bicara masalah tentang ini nih. Terima kasih banyak ya Jim ya. Ini luar biasa, anak kecil ini jawabannya kadang-kadang suka antik. Tapi ini udah kayak ngerti banget dia, insya Allah. Itu Apa? pakai tombol belakangnya. Enggak, itu asli. Enak aja. Jim makasih ya Jim ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku mau nanya Ustadz Syam sekarang ya Jim ya. Baik. Iya, nih sekarang Ustadz Syam nih bicara masalah tanggung jawab nih ya. Siapakah sosok anak yang berjuang nih? Ya mencari nafkah jika ternyata orang tua ya. Sebenarnya tanggung jawab siapa nih? Ya orang tua atau anak nih? Kalau kita bicara masalah tentang nafkah. Kalau misalnya orang tua nggak ngasih nafkah, terus anaknya harus cari nafkah. Ini bagaimana nih kira-kira nih? Bahkan memiliki keluarga udah meninggal nggak memiliki wali. Jadi anak ini harus berjuang terus. Mohon izin penjelasannya seperti Baik, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Abi Maki, Kim, Masya Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanyakan ketika seorang hidup di dunia, itu otomatis yang ngurusin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin itu. Ada orang tua yang mengatakan, saya menafkahi anak saya mencukupi anak saya dengan uang yang banyak. Tidak akan cukup kalau Allah belum mengatakan cukup gitu. Yang cukup mencukupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Begitu pula kepada keluarga gitu. Makanya Al-Quran mengatakan begini, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyunfiqu dzu sa'atan min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Maka kata Al-Quran tentang nafkah ini adalah berbeda-beda. Masing-masing orang berbeda kemampuannya untuk memberikan nafkah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan tidak diberikan beban kecuali kesanggupan mereka memberikannya. Kesanggupannya memberikan nafkah. Kesanggupan untuk mencukupi nafkah. Maka beda-beda seseorang. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika seorang anak kehilangan wali atau kehilangan orang tua? Siapa yang paling berhak untuk menafkahinya? Kita lihat baginda Nabi SAW, ketika baginda Nabi SAW sendirian sudah meninggal dunia orang tuanya, maka baginda Nabi SAW yakni bersama dengan kakeknya. Maka setelah kakeknya pun tiada, Nabi SAW bersama dengan pamannya. Hingga pada akhirnya Nabi bisa untuk cari nafkah sendiri untuk dirinya. Gitu. Jadi seorang anak itu nggak mungkin sendirian banget gitu. Kalaupun ada yang sebatang kara banget, tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah setempat bagaimana mencari ini ada orang yang tidak punya ayah, tidak punya om, tidak punya kakek, tidak punya sanak saudara. Mereka lah yang setiap hari memberikan jajan atau memberikan nafkah primernya kepada orang-orang yang kehilangan sosok wali atau sosok orang tua. Maka dari itu lihat bagaimana Al-Quran banyak sekali berbicara tentang anak yatim gitu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kenapa? Karena memang ada banyak kasus di antara kita, ternyata anak-anak yatim yang tidak ada yang bisa menafkahi dia lagi. Misal dia sudah tidak punya orang tua sama sekali, tidak ada sanak saudara sama sekali. Maka siapa yang paling berhak untuk memberikan nafkah kepada mereka, menyantuni mereka? Ya kita semua yang mengaku sebagai orang beriman. Bahkan baginda Nabi SAW menjanjikan tempat yang sangat dekat dengan beliau di surga nanti, di jannah nanti. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim, menafkahi
menafkahi anak yatim, menyayangi mereka, memberikan kasih sayang terhadap mereka. Jadi kalau ditanyakan kembali tanggung jawab siapakah seorang anak yang sudah kehilangan daripada sosok wali dan orang tuanya, tanggung jawab kita semua yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku sebagai orang beriman, yang mengaku sebagai orang Islam. Akan tetapi dicari dulu yang terdekat gitu. Dicari dulu yang terdekat. Salahnya kita kadangkala kita cari anak yatim di luar gitu. Cari anak yatim di yayasan, cari anak yatim di panti, tapi ternyata kita punya anak yatim juga di rumah, misalnya anaknya saudara kita, anaknya sepupu kita. Nah ini yang terdekat dulu dicari, karena menyantuni mereka itu lebih utama, lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena yang namanya keluarga. Kalau keluarga, masya Allah tabarakallah, ini disebut pahalanya lebih berlipat ganda lagi. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ya, bicara masalah tentang ini sekarang ini memang nggak gampang banget. Sekarang kita lihat banyak banget ya orang tuanya yang pada hilang ini atau meninggal dunia dikarenakan mungkin musibah ya kan. Sekarang ini kan lagi banyak banget nih dari awal tahun nih, subhanallah luar biasa deh. Nah,